Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam yang warahmatullahi pada wabarakatuh. puasa nih siang-siang, mudah-mudahan tetap semangat, tetap segar, tetap beraktivitas dari rumah masing-masing. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan sharing di project sharingnya Conwood. Nah, untuk hari ini itu ada pembicara yang kita undang dari Arkonin, yaitu Bapak Henriko Nasrun. Halo Pak Henriko. Halo, apa kabar? Halo, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Halo. sehat terus ya Pak ya. Amin, insyaallah. Amin. Walaupun belum cukuran nggak apa-apa Pak, yang penting sehat Pak. Apa? Ya, nah hari ini dari Arkonin di, yang diwakili oleh Pak Enrico akan sharing mengenai proyeknya. Ada dua. Yang pertama adalah jembatan kekinian atau JPO kekinian, dan yang kedua itu LRT station di Jabodetabek. Nah, dua-duanya tuh kontennya lagi relate banget ya dalam saat-saat ini, karena dua-duanya baru-baru ini juga diresmikan, walaupun bertahap gitu ya, tapi itu cukup viral dan cukup banyak dibicarakan oleh publik nih Pak nih. Jadi nanti bagi teman-teman peserta project sharing yang ingin bertanya akan penjelasan dari Pak Enrico bisa disampaikan di chat room kita siang ini. Nah, untuk itu aku perkenalkan diri dulu. Untuk yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Heidi. Saya merupakan marketing manager dari Conwood. Dan pada hari ini saya akan menjadi moderator pada project sharing kali ini. Saya ingin mengundang Pak Enrico Nasrun untuk mulai aja Pak, untuk project sharing kali ini. Silakan. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya atas undangan PT Conwood untuk share project. Perkenalkan, pertama saya Henriko Nasrun. Saya karyawan PT Arkonin. Saat ini posisi saya ada di divisi head marketing. Kebetulan sebelumnya saya mengepalai divisi arsitektur. Entah mungkin sudah dianggap senior, saya sekarang di divisi marketing. Tapi tetap masih menjalankan beberapa proyek, khususnya proyek penyelesaian percepatan LRT Adikarya Jabodebek. Sebelumnya saya juga terlibat di proyeknya MRT paket CP103, dan insya Allah sekarang juga paket yang 201 juga kita mulai mengerjakan yang underground. 103 itu mungkin kalau Bapak-Bapak Ibu tahu yang stasiun dari Senai Sisingamangaraja, Blok M, Blok A, dan Haji Nawi. 4 stasiun itu kita yang develop. Basic desainnya itu dari Mott MacDonald sama AIDAS. Oke, kemudian ini presentasi yang akan saya sampaikan, Moving People Through Architecture ini sudah pernah, sebenarnya sudah pernah saya presentasikan di ajang acara ASEAN Japan City and Architecture. City and Architecture. Ini waktu itu saya juga menggantikan Pak Ahmad Nurjaman sebagai presidir kami, prinsipal kami di PT Arkonin. Oke, mungkin singkatnya begitu, kita mulai aja. Ya. Oke, ini ada semacam quote ya. God made us walking animals, a pedestrian, as a fish needs to swim, a bird to fly, a deer to run. We need to walk, not in order to survive, but to be happy. Quote kedua, if we're going to talk about transport, I would say that the great city is not the one that has highways, but one where a child on a tricycle flies inclusively everywhere. An advanced city is not a place where the poor move about in the cars, rather it's where even the rich use public transport. Ini
ini bukan saya nyari quote mirip-mirip nama saya ya, Enrico Penalosa. Sama-sama Enrico. Ini Enrico Penalosa mungkin kalau kita tahu dia adalah wali kota Bogota. Itu yang pertama kali yang mengadakan dan menjadi reference kita untuk mengadakan Transjakarta. Mereka lah pertama sekali yang merubah dari kota yang suram menjadi kota yang sangat urban dan menghargai semua masyarakatnya untuk berjalan kaki, untuk bertransport, dan TOD-nya juga cukup jalan di kota Bogota tersebut. Beliaulah orang yang menjadi pemerakarsanya. Oke, ya. Mungkin sedikit cerita tentang Arkonin kalau belum tahu. Arkonin itu ada dalam grup pembangunan Jaya. Dulunya adalah salah satu departemen desain. Kemudian pada tahun 75 kita berdiri sendiri menjadi PT Arkonin. Ya, ini mungkin pendirinya saat itu ada Dr. Sumarno. Ini adalah Gubernur DKI waktu itu sebelum era Sadikin. Kemudian ini pengusaha M. Dasat, bankir-bankir ya, ini masih bankir kalau nggak salah Bank Umidaya atau apa ya, saya juga. Nah, kemudian salah satunya yang Pak Putra, kemudian ini adalah pengusaha Simning. Dia salah satu pemasok mobil-mobil Amerika Eropa waktu saat itu. Kemudian untuk Arkonin sendiri, ini ada pendirinya ada 6 orang. Dari yang 6 ini masih Presiden Direktur pertama Arkonin yang sekarang juga jadi Preskom kami, Pak Saiful Arifin, itu masih ada ya? Masih ada. Ya, oke. Sorry. Ya, ini posisi kita sebagai, jadi pernah ada yang bilang Arkonin itu adalah BUMD, tapi bukan. Jadi kita itu awalnya pernah awal-awal itu DKI punya saham paling besar di sini. Tapi sekarang DKI hanya share-nya ada 40%. Kemudian khusus Jaya Ancol itu 72% di DKI. Nah, kita ada di sini. Kita tuh ada grup properti, ada Jaya Properti, Jaya Konstruksi, Jaya Obayasi, Jaya Teknik. Kita ada juga trade. Kemudian ada di infrastruktur juga 6 ruas jalan tol itu juga kita. Desain Semanggi juga itu kita juga yang desain. Kemudian finance kita ada yayasan-yayasan, dan kita juga punya Global Jaya International School. Oh iya. Ini satu grup semua ya Pak, makanya logonya mirip-mirip. Ya, logonya ada orang bilang apa, logo obat nyamuk. Ya. Logo Baygon. Baygon. Ya, itu P dan J itu, kombinasi P dan J. Oke, nah ini adalah beberapa kompilasi desain kami. Ini ada di Bandung. Ini ada JATS, Jakarta Airport Transport. Ini Halo, Pak Riko. BSD, dan ini, halo. Ya, tadi koneksinya sempat mati sedikit. Ya, ini Jakarta Transcorp, kemudian BRI, ya ini beberapa saja. Ini Jakarta. Jakarta itu ada koridor yang menghubungkan antara Jenderal Sudirman dan Tamrin. Itu dijadikan akses boulevard dari Monas ke Center Jakarta. Nah, di sini adalah koridor ini adalah koridor penting di Jakarta yang menjadi sentral bisnis financial district yang juga mempresentasikan Jakarta secara utuh. Ya, di sini saya bicara di sini, movement people from a point to origin to a destination will go through an intermediate space. Intermediate space artinya adalah ada ruang-ruang yang kita akan lalui sepanjang koridor tersebut yang harus menjadi sesuatu yang
didesain atau menjadi sesuatu yang cukup baik untuk dilalui. Ya, ini koridor planning kita. Ini saya cerita soal koridor dulu. Jadi, oh ya, kita juga mendesain pedestrian yang mulai Sudirman. Ada beberapa konsultan waktu itu, ada PDW, ada dari Jakarta Konsultindo. Kita juga termasuk mendesain beberapa koridor dari mulai Sudirman sampai Tamrin. Oke, ya ini adalah sebelum kita arrange seperti ini. Setelah kita arrange, ini koridor yang sekarang sudah sebagian besar hampir semua jadi sepanjang Sudirman. Sekarang akan didevelop sekitar Tamrin dengan adanya stasiun MRT underground di Tamrin dan di Monas. Oke. Ya, ini adalah konsep bahwa kita coba mengkonsepkan bahwa pedestrian tersebut menjadi satu konsep yaitu Nusantara Culture Belt. Jadi di motif kita terapkan desain itu dalam bentuk motif-motif pedestrian dengan motif-motif batik atau kalau kita tahu Betawi itu ada gigi balang, ada kaung. Ya, itu kita terapkan di sepanjang jalan pedestrian Jalan Sudirman Tamrin. Ya, ini konsep-konsepnya saat itu. Ya. Ya, kita pengen jadi kayak ada orchard lah gitu ya. Oh ya. Tapi ini tuh kan kalau tiap pedestrian kan agak beda-beda tuh ya Pak. Semua desainnya dari Arconin atau dari Arconin berarti ya? Mostly ada sebagian dari teman-teman juga, tapi mostly dari kita. Oke. Ini yang di bawah Semanggi yang sekarang udah jadi. Iya. Keren banget, udah jadi tempat pagelaran cahaya. Public toiletnya. Ini mungkin belum semua jadi ya, public toilet. Bus shelternya. Ya, artinya antara desain sama realisasi mungkin ada yang enggak. Nah, ini juga rencana ini juga belum jadi, ada spot untuk multipurpose. Jadi kadang-kadang kan kita di LRT atau MRT sih disediakan musola gitu ya, tapi dalam kondisi di pedestrian bagi yang ingin sholatnya tepat waktu mungkin ini bisa jadi satu solusi. Jadi kita sediakan spot-spot yang di sini bisa jadi tempat sholat gitu. Wow. Ya. Tempat wudhunya juga berarti ada di sekitar ada, kita ini sediakan. ya, Kita sediakan. Oke, ya ini kurang lebih seperti ini untuk pedestrian. Nah, ini kita masuk ke jembatan. Jadi waktu itu kita diminta buat jembatan ini, jembatan yang ada di Bundaran di Senayan, di Gelora, kemudian ada yang di Polda. Nah, ini jembatan ini tuh kita awalnya diminta dari desain sampai jadi itu nggak sampai 3 bulan. Wow. Desain sampai jadi. Cepat banget. Kita diminta untuk memang kita memakai struktur yang ada. Nah, cuma begitu kita asesmen seperti di Polda itu lendut, jadi nggak bisa kita gunakan sehingga mundur waktunya jadi 6 bulan. Yang tadinya ambisinya adalah akan digunakan ketika ada acara ASEAN waktu itu. Asian Games. Nah, cuma kita nggak kesampaian, artinya ternyata nggak kesampaian. Ya banyak berita lah ya soal ini. Akhirnya baru kita selesaikan pasca itu dan ini jadinya. Nah, ini kalau lihat dari gambar ini, ya ini berhubung yang ini Conwood, ini adalah model produk seperti Conwood. Cuma sayang waktu itu ini nggak pakai Conwood nih, ada produk lain lah saya nggak sebut. Tapi sempat ramai juga, itu kan yang pada pakai otopet, pada naik ke atas, ternyata baret juga gitu ya produk ini. Sehingga kontraktornya ini bukan karena saya diajak Conwood ya, tapi kontraktornya bilang, lain kali Pak kalau ada desain kayak ini jangan pakai produk itu deh. Padahal si kontraktornya juga termasuk suppliernya
produk ini gitu ya. Dia termasuk vendor juga, ambil bagian juga, tapi akhirnya dia sarankan kayaknya yang Conwood punya lebih kuat deh gitu. Seperti itu. Iya, Ini ini viral banget nih ya Pak ya waktu itu. ya, Dari mulai diresmikan langsung viral, terus dari iya, mulai iya. siapa yang lewat foto-foto langsung nge-tag Jujur semua. saya sendiri belum pernah nih foto yang kayak begini. Saya Aduh, Bapak kurang nongkrongnya kekinian. nongkrongnya waktu pembangunan. Waktu pembangunan. Kebetulan Pas ini udah jadi cantik malah belum sempet ya proyek Pak. ini memang prinsipalnya Pak Nurzaman, kemudian Hmm. juga kita ada join juga sama Pavilion 95. Pavilion 95 Pak Firman ya, Pak Firman Hmm. Herukunto. Jadi kita kolaborasi untuk desain ini gitu. Oke, ya ini secara proposal. Tapi ini alhamdulillah dapat sambutan dari masyarakat yang sangat baik sih Ya, kalau kita lihat alhamdulillah luar berita-beritanya biasa. di media gitu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah sih luar biasa. Dan gara-gara itu kita dapat beberapa proyek yang belum direalisasikan. Jadi beberapa jembatan di sepanjang Sudirman Tamrin akhirnya kita juga ikut mendesain. Kemudian ada juga di area yang baru itu mungkin sekitar Fatmawati ya, saya lupa. Sama ada satu yang juga sedang kita garap, itu jembatan dari stasiun LRT Bekasi Barat Oke. ke Revo Mall. Oh, Konsepnya kurang lebih sama. Jadi memang awalnya tuh nggak ada jembatan. Jadi karena kita beberapa stasiun LRT kita tuh di pinggir jalan tol, sehingga exit-nya itu hanya discharge untuk dari stasiun itu hanya satu sisi. Tapi kebetulan ada CSR dari pihak Revo, perusahaan itu Gunung Sewu ya grupnya, itu mereka memberikan ya mutualis ya, simbiosis mutualis, artinya ada keuntungan untuk iya, iya, masih online, Pak. ada keuntungan untuk si Revo sendiri, tapi juga bagi LRT juga mendapat satu sumbangan lah seperti itu. Oke, ya ini adalah ya standar lah ya secara konsep, tropical konteksnya, safety, security, identity, kemudian accessibility, energy, itu kita menjadi satu konsep kita, dasar kita, phase and light, construction, retrofit. Ya. Ini adalah referensi-referensi waktu itu yang kita coba analisa. Nah, ini ada di mana aja nih, Pak? Ide-idenya ngambil dari mana nih, Pak? Ada yang di Belanda, ada yang dari, ya ini dari luar sih kebanyakan ya, karena memang belum ada di kita gitu. Nah ini sketsa-sketsa awal, kita ada beberapa konsep waktu itu. Ini coretannya Pak Nurzaman, Pak Ahmad Nurzaman, prinsipal kami. Ya, ini adalah coretan-coretan sketsa-sketsa. Nah ini akhirnya jadi seperti ini. Oh, sketsa awalnya tuh malah kaca ya kalau kita lihat tuh. Iya, memang. Nah, ini bahannya ini, jadi kita nih ada beberapa material. Jadi yang sirip putih ini itu bahannya semacam sandwich panel. Jadi kebetulan bahan ini yang sama saya pakai sebagai enclosure atau kulit bangunannya LRT. Jadi bahan itu seperti, kalau luarnya seperti sama kayak ACP ya, ada coil plat itu, kemudian nah di tengahnya itu diisi sama, makanya disebut sandwich. Core-nya itu atau tengahnya itu diisi sama PIR atau PU atau apa yang semacam styrofoam. Ya, ya, ya. Nah itu jadi dia dijepit sama 2 coil, nah, itu bisa dibentuk. Jadi secara struktural juga dia harus cukup kaku. Jadi ini kita akhirnya kita pilih bahan ini. Tadinya kan macam-macam ya, bisa pakai ACP. Tapi kalau ACP kan rangka di dalamnya cukup ribet. Kalau ini dia udah utuh. Nah ini seperti ini kira-kira. Ini yang nggak apa, yang tidak dipelintir ya istilahnya. Bahannya ini struktur lama kita perkuat. Kemudian ini adalah sandwich panel. Dan ini adalah dudukan untuk, nah
Itu bukan kaca, ini bukan kaca, ini namanya solid polikarbonat. Itu produknya Oh, kita pakai dari Twin Light. Jadi dari mungkin kalau kita tahu polikarbonat yang biasa kita pakai, tapi ini dia solid, artinya dia kayak akrilik, kayak kaca. Mungkin kalau dibayangkan itu seperti bahan untuk apa? Tameng polisi itu. Jadi dia kuat oh, sekali. Nah, memang dia dia bisa jadi kayak atap pada iya, dia teras dia gitu kan ya, Pak? bedanya dia tidak akan kusam karena kalau akrilik kan kusam ya dan Hmm. kekuatannya cukup ringan, kekuatannya juga cukup tinggi. Ya buktinya dipakai untuk tameng ya. Hmm. Nah, itu. Jadi ini kita kita pakai itu dan dia sudah UV juga gitu sekaligus. Nah, ini yang melintir, ini juga cukup cukup heboh ketika konstruksinya. Ini berapa persen nih Pak dia dari lingkaran pertama, kedua, ketiga movingnya? Eh, kalau Lima kata persen. derajat sih mungkin sekitar 3 sampai 5 derajat ya. Persen, maaf. Maksudnya derajat. Ya, 3 ini sampai waktu 5 di derajat. workshop, waktu kita studi di workshop, ini bahannya jadi utuh begitu ya. Oke, jadi udah dibuat di Ini workshop bahannya semua gitu ya Pak? polyurethane styrene, aduh namanya tuh dia kayak kayak busa tapi keras banget gitu. Dan dia cukup fire retardant ya. Gitu ini bahannya. Ya ini jadinya gitu. Oke, dan untuk lightingnya juga kita dibantu ada tim dari Pavilion Pak Danang itu untuk lighting. Jadi lighting ini color changing bisa disetting. Mungkin ingat waktu kejadian pembantaian di New Zealand, kita apa namanya respect dengan mereka. Nah selama berapa hari itu, kalau mungkin pernah merhatiin itu warnanya tuh kombinasi benderanya New Zealand. Oke. Kalau saya nggak ada foto. Jadi ini warna ini tuh bisa dirubah-rubah. Pas kita lagi acara apa, kita bisa rubah gitu. Ya. Bukan, dia tuh yang otomatis berubah gitu atau Bisa di setting, by bisa di setting? setting, bisa di ya di timer, bisa di program gitu perubahannya seperti ini kan Oke, oke. berubah ya. Oke. Nah ini adalah berikutnya JPO-JPO yang juga kita develop ya saat ini, cuma belum dilaksanakan dan ada yang sempat rame itu yang ada jembatan akhirnya dibuka ya di depan Iya, di karet kalau nggak salah. Bukan. Duku karet Ben atas. Hill ya Ben Hill ya Ben Hill. setelah Duku Atas. Nah itu kan juga rencana sebenarnya ditutup, cuma sementara dibuka, tapi ya ternyata viral juga, dibuka juga sesuatu yang baru gitu. Kalau di Eropa sebenarnya banyak jembatan-jembatan terbuka itu ya, artinya itu hal yang biasa. Ya, ini kita pakai membran style membran. Lantai juga rencana kita pakai bahan yang sama seperti yang ada di produknya Conwood. Ya. Kita pakai membran tile. Ya, ini kurang lebih Ben Hill. Gitu. Oke. Nah ini adalah beberapa pekerjaan mungkin kayak jembatan, stasiun itu kita kategorinya atau klasifikasinya adalah pekerjaan infrastruktur. Nah, ini beberapa yang kita sedang develop. Ini blok M yang sudah jadi, ini yang di Cawang nanti. Ini pintu gerbang tol di 6 ruas jalan tol. Oke, ya itu untuk yang sesi 1 yang apa JPEG kekinian. Ini kita langsung aja atau Kita gimana ini? langsung dulu aja, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta project sharing kali ini, mungkin nanti bisa di chat di grup chat Zoom. Nanti akan kita tanyakan atau kita jawab gitu ya, Pak, setelah selesai presentasi dari Pak Enrico. Kita lanjut aja, Pak ya. Mari, Pak. Oke. Ya, sebentar. Iya. Oke, ini bahan presentasi yang saya ambil dari
Ini judulnya memang proyek ini awalnya itu kita mulai 2016. Semua MRT juga hal yang sama, adalah punya ambisi pemerintah itu untuk selesai sebelum ASEAN waktu itu. Yeah. Tapi waktu awal-awal kita kick off meeting, proyek ini cukup banyak tektoknya, artinya dalam progres desainnya itu sendiri, selain kontraktornya adalah LRT ADI, ownernya sendiri waktu itu ada dari DJK, Kementerian Perhubungan dalam hal ini, juga bersama KAI, PT Kereta Api Indonesia. Oke, jadi tektokannya nggak cuma sama Pemda atau Perhubungan ya Pak ya, sama bahkan sama KAI pun juga. Ya, alhamdulillah kami Arkonin terpilih sebagai desainnya, mulai dari zero sampai DED-nya. Jadi ini gambar desain ini adalah murni adalah desain Indonesia. Kalau MRT kan kemarin tuh desainnya masih ada Mott MacDonald, ada ong gitu ya. Jadi kalau ini kita buat Indonesia lah. Dan dari pihak DJK sendiri mereka juga punya konsultan untuk mereview semua pekerjaan konsultan kita. Artinya pekerjaan desain kita juga mereview konstruksinya. Kebetulan yang dipakai adalah dari OCG. OCG itu Oriental Consultant Global. Itu dari Jepang. Kalau dulu pernah dengar, ya ada yang tahu PCI, Pacific, jadi dulu banyak dipakai untuk mengerjakan jalan-jalan tol di Jakarta waktu itu, di Indonesia. Nah, kemudian, jadi proyek ini cukup panjang waktunya karena secara konstruksi juga secara desain ini kita design and build, sehingga memang antara lapangan sama desain itu kejar-kejaran. Belum lagi review dari Jepangnya yang cukup detail. Ini pengalaman kami semenjak dari MRT. MRT juga berlaku hal yang sama, kebetulan dari tim-tim OCG juga. Mereka tuh cukup detail, cukup detail. Artinya pengalaman ini juga cukup membuat kita tahu ya sampai sejauh apa mereka cara yang sangat detail gitu. Jadi misalnya ada satu contoh waktu itu, misalnya expansion join gitu ya. Kita udah buat potongan melintangnya cukup detail, hampir 1:2 tuh gambarnya, dibantu oleh vendornya juga. Yang dia tanya, kan itu panjangnya 6 meter, di antara sambungan itu seperti apa gitu. Nah itu ya pertanyaan yang sangat-sangat ini. Salah, oke, lanjut, siap. Waduh, lagi ramai sebentar ya, di-mute dulu. Oke. Ya, mungkin kita masuk ke desain LRT Jabodebek gitu ya. Jadi ini secara general adalah, jadi stasiun itu ada tipenya gitu. Ada elevated station, itu ada yang side platform, artinya kalau kita naik stasiun MRT yang di misalnya kita naik di yang ASEAN gitu ya, itu kan dia keretanya di tengah gitu. Kemudian ada type island platform, itu yang kombinasi adalah di Blok M misalnya. Jadi kalau island itu si platformnya atau apron kalau bahasa kita itu ada di tengah, keretanya di sisi-sisinya gitu. Nah jadi kemudian waktu itu awalnya itu kita ada desain itu ada tipikal. Waktu itu ex monorel, tiang-tiang monorel yang ada sepanjang dari Senayan sampai Kuningan itu mau kita tempatin lagi gitu. Ternyata kita asesmen secara struktur itu beda. Mungkin sebelumnya saya coba cerita MRT dan LRT itu bedanya apa sih gitu ya. Jadi kalau MRT itu Mass Rapid Transit train, kemudian kalau LRT itu light. Itu bedanya di tonase, artinya kalau MRT itu 14 ton, LRT itu harusnya di bawah 10 ton gitu. Tapi LRT di kita itu 12 ton. Artinya LRT arah-arah MRT lah gitu ya.
Tapi secara gerbong dia nanti ultimate-nya satu rangkaian itu hanya 6 gerbong. Sementara MRT nanti ultimate-nya 8 gerbong. Saat ini yang berlaku masih MRT itu masih 6 gerbong. Nanti kalau sudah mungkin di tahun 2025 kalau memang permintaannya banyak itu yang di elevated di platformnya akan ada extension platform akan dibangun kemudian gitu. Nah kemudian kalau untuk yang LRT itu hanya 6 gerbong. Hanya 6 gerbong, dan kapasitasnya juga beda. Kalau MRT satu gerbong maksimum kapasitinya 180, tapi kalau di LRT hanya 160. Nah, memang bedanya dengan komuter, MRT, LRT itu dibuat headway-nya dalam keadaan sibuk itu di sekitar 5 menit. Bahkan rencananya kalau udah nanti udah makin penuh itu bisa di setiap 3 menit akan ada kereta masuk. Wow, cepet banget ya. Udah kayak di Singapura tiap 3 menit datang kereta. Di jam sibuk, tapi kalau di jam lagi nggak sibuk itu mungkin 5-10 menit. 10 menit. Ya. Sekarang masih antara 5 dan 10 menit. Tapi justru nanti begitu peak hour, kepadatan yang meningkat itu akan dibuat 3 menit. Kalau nggak nampung nanti stasiunnya. Gitu. Iya. Ya, ini dasar-dasar peraturan yang kita pakai, ada Permen Hub, ada rencana induk, Permen PU, kemudian juga ada standar MRT yang atau LRT itu LTE Singapura standar. Kalau yang sekarang MRT yang sekarang itu kita pakai MLITT. MLITT itu standar Jepang. Karena memang kan dananya dari Jepang dan JICA gitu. Oke. Nah, ini ada petanya, trasenya. Kita tuh ada untuk LRT itu ada 3 pelayanan. Di tas pelayanan 1 itu ada 4 stasiun. Itu dari Taman Mini, dari Cibubur sampai Taman Mini. Kemudian Taman Mini ini, nah sebenarnya ada satu gambar lagi sebenarnya, tapi saya mungkin nggak tampil. Tapi Taman Mini itu akan connect ke stasiun KCIC. Jadi kalau kita mau ke Bandung gitu ya naik LRT, berhenti di stasiun Halim. Di sini belum ada stasiun Halim. Ada satu lagi nanti ada stasiun Halim. Itu di intercept di posisi sekitar stasiun KCIC di dekat Halim Perdana Kusuma sana. Kemudian lintas pelayanan 2 itu stasiun Cawang sampai Dukuh Atas. Jadi dia Gatot Subroto, Simpang Kuningan, belok masuk Kuningan, arah Rasuna Said, dan berhenti di Dukuh Atas. Stasiun Cawang ini nanti akan menjadi stasiun hub ya, hub station yang akan koneksi antara stasiunnya lintas pelayanan 1 dan lintas pelayanan 3. Nah, kalau 3 ini area ke arah Bekasi ini. Dari mulai Jati Cempaka dan berhenti di Bekasi Timur. Dan deponya itu ada di Bekasi Timur. Sekarang itu ada proyeknya di karya yang Grandika. Setelah itu ada lahan. Di situ akan ada depo stasiunnya. Oke. Ya ini konsep secara arsitektur. Kalau yang ke Tangerang atau Banten gitu belum ya Pak ya? Belum. Mungkin berikutnya. Nanti. Jadi sebenarnya gini, kita sendiri untuk LRT DKI itu sebenarnya kita Jaya Group itu sudah menginisiasi ada 7 koridor. Jadi sebenarnya selain proyek LRT Jabodebek ini, kalau Jabodebek ini karena ada ini Kepres ya, dasarnya Kepres. Yeah. Tapi kalau yang LRT Jaya itu inisiasi DKI, kita ada 7 koridor. Salah satunya yang sudah dibangun oleh Jakpro itu yang dari Kelapa Gading ke Velodrome. Romangun, Velodrome. Itu kita sebut lintas 2. Nah, lintas 1-nya itu nanti akan sampai ke, saya lupa titiknya, tapi yang sekarang kita lagi siapkan FS-nya lagi dari Grup Jaya, itu dari Pulau Gadung sampai Kebayoran Lama. Pulau Gadung, Kebayoran Lama. Dari Kebayoran Lama nanti ada extend sampai Joglo. Kemudian ada yang di Pulau Gadung akan extend sampai Pulau Gebang. Itu lokasinya bisa dibilang east-west ya.
Jadi barat timur. Nah, kalau yang yang lintas 2 itu utara selatan. Nah, itu nanti ada total akan ada 7 koridor. MRT sendiri juga nanti ada paketnya itu yang sekarang lagi di develop dan akan mulai dikerjakan tuh dari paket istilahnya CP201 sampai 203 itu sampai ke kalau nggak salah Kampung Bandan. Kemudian masuk Harmoni, Kota, sampai ke area Ancol sana nanti. Oke, ini stasiunnya semua, trase ya istilah kita. Nah, ini konsepnya, bangunan kita itu karena dia berada di median, kita punya tipikal, ini di stasiun tipikal, yang warna pink ini kita sebut, jadi setiap masuk stasiun itu ada namanya unpaid area. Unpaid area itu area belum berbayar, disitulah kita beli tiket, di sini ada stasiun office, ticketing, baru setelah kita ini baru kita masuk ke fare gate ya, artinya ada gate atau bahasa lainnya turnstile. Itu masuk, nge-tap, baru kita naik ke atas. Dan di sini ada fungsi-fungsi MEP dan fungsi BOH, back of office, of house-nya stasiun. Ya. Dan ada fungsi sama kayak di MRT, ada musola, toilet, first aid, itu ada di dalam semua. Kita naik ke platform, dibagi 2 platform, ini tipenya Edge platform, di tengah adalah keretanya. Oke. Ya, ini kira-kira desain awalnya. Tanya sedikit nih Pak, mumpung masih di layout. Ya. Kalau untuk fasilitas seperti orang disable gitu, untuk di LRT itu sudah diakomodir atau pasti diakomodir? Karena itu sudah menjadi mandatori dari Permen kita. Yes. Permen 30, kemudian di NFPA kita juga mengacu NFPA National Fire. Kita sediakan di sini ada elevator atau lift ya. Jadi kalau dari ground itu ada di posisi tangga naik, kemudian masuk itu kita sediakan elevator di ujung. Ini kebetulan karena desainnya memang lebih kecil, lebih narrow dari MRT, jadi penempatannya kita taruh di ujung. Gitu. Oke. Jadi ada untuk difabel tuh ada tactile-nya juga kita disiapkan secara lengkap, artinya untuk tactile untuk yang buta gitu ya, untuk itu kita siapkan semua. Itu harus karena itu sudah menjadi peraturan regulasi. Ya, ini kira-kira profilnya. Di bawah itu kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Oke, di bawah ini adalah concourse kita sebutnya. Kemudian di situ ada unpaid dan paid area tidak berbayar dan berbayar. Kemudian naik ke atas adalah platform atau bahasa kita apron. Ini konsep yang di Cawang. Di Cawang itu dia ada karena ada perpindahan dari hub untuk yang ke Bekasi dan yang ke Cibubur, itu di sini ada 4 jalur. Jadi ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Seperti itu. Oke. Ya ini yang paling duluan tuh ya itu ya, yang sekarang kan udah, kalau menurut saya sih cepat banget. Kebetulan rumah saya tuh daerah-daerah Depok, Cibubur gitu. Jadi begitu lewatin udah kaget sendiri gitu. Hah, kok ini udah tiba-tiba pancangnya udah jadi, terus tiba-tiba udah kesambung, tiba-tiba ada keretanya udah nongkrong di sana gitu. Itu lumayan cepet banget kalau menurut saya. Nah, mungkin bisa cerita apa emang ini proyek yang lumayan diburu-buru? Ya, kalau jadi judulnya memang udah jelas ya, percepatan penyelenggaraan. Jadi kebetulan kita juga pakai teknologi untuk track-nya itu dari Prancis. Beda dengan yang kalau perhatikan itu beda dengan yang ada di MRT. MRT itu pakai box girder. Itu desain standarnya Jepang pakai itu. Tapi kalau yang LRT ini akhirnya kita pakai dari Sistra, dari Prancis. Jadi dia lebih tipis. Kalau mungkin jalan ke lokasi kita lihat itu tipis. Jadi dia bentuknya U-shape gitu. Tapi itu di dalamnya tension ininya tinggi sekali, prefabnya atau pre-stressnya tinggi sekali. Itu dia tipis, menghemat space, kemudian simpel pemasangannya juga.
Ini adalah konsep bahwa kita usahakan secara desain setiap discharge area atau daerah-area sebelum masuk stasiun itu ada semacam plaza. Nah, memang nanti konsepnya secara UDGL juga sama dengan MRT. Apabila ada tangga-tangga yang bisa dihubungkan ke unit-unit bangunan yang ada sekitarnya itu lebih bagus. Dan targetnya memang area-area sekitar stasiun adalah menjadi restoran. Jadi sekarang kan lagi ngetren istilah TOD. Cuma sekarang itu kita masih cenderung ke TOA, artinya Transit Oriented Adjacent. Jadi masih belum TOD seutuhnya. Artinya kalau udah TOD, begitu kita turun dari stasiun, kita mau berpindah ke moda-moda transport yang lainnya itu harusnya cukup mudah accessibility-nya. Itu yang mungkin ke depan itu yang akan kita, artinya pemerintah dalam hal ini akan menyiapkan hal-hal itu. Seperti itu. Ya, ini desainnya ini ada 3 warna, artinya untuk menandai setiap line yang ada itu, ini saya nggak tulis nih. Ini untuk Cawang Cibubur itu oranye, ya, biru, sorry. Kemudian oranye itu lintas 2, itu yang ke arah Bekasi, lintas hijau, ini yang Duku Atas sampai Cawang, kemudian yang hijau ini yang ke Bekasi. Itu. Ya, ini bangunannya sudah ada beberapa yang hampir selesai. Wah, ini di mana nih, Pak? Di Kongkors, ini di Harjamukti. Di Harjamukti itu sebelum Cibubur ya. Atau kita sebut Ciracas ya, daerah Ciracas. Ciracas, betul. Ya. Nanti saya kalau naik LRT dari sini nih berarti nih. Ya, ini kebetulan memang untuk stasiun ini kita kerjasama juga dengan Conwood. Jadi untuk kisi-kisi ini bangunan, ini musola, ini stasiun front office itu di skinnya kita pakai Conwood gitu. Untuk stasiun front office-nya juga seperti itu. Ini area Concourse, jadi ini tangganya. Mungkin ada yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau naik MRT tangganya cukup melelahkan ya. Iya, tinggi banget betul, Pak. Mungkin bisa dicoba yang di LRT, ini sudah saya buat lebih nyaman. Karena memang MRT itu karena kita mengikuti basic design, saya nggak bisa merubah levelnya dan panjangnya tangga. Hingga tangga itu memang sih memenuhi standar SNI 17,6 maksimal. Kita buat misalnya ada yang di 17, tergantung dari stasiun itu beda-beda. Atau space-nya juga beda-beda. Saya mau buat misalnya di 16 itu panjang tangga jadi lumayan banyak ngabisin tempat gitu. Tapi di sini kita coba desain senyaman mungkin. Ya mungkin mudah-mudahan kalau sudah jadi bisa dibandingkan. Wah, kira-kira kapan nih Pak peresmian lagi? Jadi ini sebenarnya kereta udah ada yang datang, udah commissioning. Iya. Rencananya itu target sih sebenarnya 2021 pertengahan harusnya sudah bisa beroperasi gitu. Nah, tapi memang tergantung deponya. Deponya itu kendalanya adalah pembebasan. Nah, itu baru selesai sehingga pembangunan depo itu bisa hampir 2 tahun. Jadi antara akhir 2001 atau awal 2022 itu baru fully operasionalnya baru jalan gitu. Tapi mulai awal tahun depan targetnya itu sudah commissioning, artinya pengetesan. Pengetesan itu bisa 3 sampai 6 bulan gitu, sampai sekalian juga paralel ya finishing yang harus diselesaikan. Iya, soalnya sih kereta yang di jalur Ciracas itu tuh udah nongkrong di sana kayak dari. Ya, jadi ada stabling sementara. Ya, di Cibubur itu ada ujungnya kan ada kayak bangunan tambahan ya. Itu ini mungkin kelihatan keretanya yang nongkrong di situ. Itu istilahnya menjadi depo sementara gitu untuk pengetesan. Sebenarnya nanti yang Cibubur itu akan lanjut ke Baranang Siang. Wow. Jadi sebelumnya sebenarnya desain kita tuh total 24 stasiun itu sampai Baranang Siang.
yang dukuh atas itu juga sampai ke Palmerah, sampai ke Grogol, gitu cabangnya. Cuma ya, akhirnya di freeze dulu. Jadi ini kita anggap tahap 1. Nanti setelah ini mungkin itu akan lanjut lagi ke tahap-tahap berikutnya. Jalur-jalur yang tadi yang sampai dukuh atas Grogol, dukuh atas Palmerah, sampai Senayan mungkin ya. Tapi itu Senayan akhirnya diambil alih sama Senayan sama diambil alih Jakarta LRT DKI ya. Jadi di take over ke DKI. Gitu. Oke, ini adalah stasiun hub. Ini juga desainnya cukup unik, lebar. Ini semua stasiun kita pakai kulitnya, kalau diperhatikan ini kulitnya pakai apa? Nggak kelihatan ya. Oh, ya. Kulitnya itu pakai sandwich panel tadi. Jadi bahan yang luar dalam, jadi nggak perlu ada rangka lagi, hanya rangka dudukan. Di dalamnya udah kayak plafon dengan sendirinya. Oke, ini stasiun Cawang. Ya, posisinya di hub di sini. Jadi kalau lihat garis hijau ini adalah titik perpindahan ya, ke yang ke Cibubur dan yang ke ya, ini posisinya kurang lebih Cawang. Ini analisa sekitar. Ya, mungkin ini apa lebih ke konsep ya. Jadi ada 2 jalur. Kita juga akan connect terintegrasi dengan busway yang ada. Memang lokasinya cukup pelik, artinya punya kontur dekat dengan terowongan. Kalau kita tahu dari terowongan yang di Dewi Sartika itu ya. Nah itu juga. Terus exitnya, discharge-nya nih menjadi masalah di discharge areanya. Jadi kita buat tangga itu nggak bisa cukup banyak. Sementara stasiun ini stasiun besar. Walaupun secara kita ada yang menganalisa waktu FS itu PPHDP, artinya passenger per hour per day. Itu sebenarnya nggak tinggi di sini gitu. Sehingga ya karena stasiun itu harus juga memenuhi yang namanya egress time. Jadi ketika ada evakuasi berapa menit dia harus sampai keluar. Ya ini konsepnya. Jadi kita semua rangkanya kita pakai rangka pipa baja. Di sini kita buat mezanin. Jadi di stasiun ini tadinya ada ide untuk buat semacam karena hub station, jadi kita buat ada apa ya semacam meeting point gitu. Tapi pertimbangan keamanan segala macam, akhirnya mezanin ini jadi kantornya KAI. Oh, oke. Iya. Jadi kantor. Jadi ini restricted area. Kirain jadi tempat retail store gitu, Nah, Pak. kalau untuk retail memang cukup paling banyak di ini, tapi adanya nanti di Concourse. Ya ini referensinya, lengkungannya nih Zahadid di Dongdaemun, yaitu sebagai ide-ide aja. Nah ini lokasinya kurang lebih. Di sini akan ada, ini ada jembatan existingnya JPO yang terkonek ke apa namanya busway ya. Oke. Nah, ini developnya di mana kita tangga turun 1, 2, 3, 4, 5 cukup banyak. Ya, ini block plan-nya. Nah, ini yang garis kuning ini adalah konsep tactile-nya. Oh, ini batas bangunan kuning. Sorry. Nah, ini concourse-nya. Ini area unpaid-nya. Kemudian di tengah nih area paid areanya. Dua area fairgate, 4 akses. Di sini adalah daerah MEP, kemudian di sini, ini BOH, di sini MEP. Nah, di sisi luar ini nih, ini tuh daerah komersial semua. Daerah komersial, mungkin warnanya enggak itu ya. Ini daerah komersial di sini. Ya. Jadi ini cukup banyak area komersialnya ini juga.
Tapi di setiap station ada daerah komersial. Untuk yang di tipikal nggak ada. Oh, oke. Yang Makanya kita besar-besar aja. berharap plaza-plaza yang kita desain atau lokasi-lokasi itu bisa menjadi untuk kolaborasi komersial area. Kalau yang di daerah Setiabudi itu dia termasuk tipikal atau plaza tuh Pak? Setiabudi emang yang di Duku Atas maksudnya. Itu MRT. Ini ada yang nanya pekerjaan rel di kawasan Setiabudi Tengah, ya bisa antara di Duku Atas. Itu ya, itu LRT, LRT ya, Kuningan menuju ke Duku Atas. Iya. Oke. Nah ini daerah mezanin. Jadi kalau kita turun di platform, itu kita misalnya tadinya konsepnya di atas jadi area F&B lah gitu ya. Tapi yang tidak boleh ada masak-masak gitu. Tapi ternyata tetap nggak boleh. Akhirnya ya ini jadi kantor gitu. Iya. Ya ini mungkin profilnya, tampaknya. Stasiun Cawang, ini tampak ujung ya. Ini cepet aja, ini teknis banget. Nah ini ada konsep F&B. Ini operasional itu sebenarnya dari jam 5.30 sampai jam 11.30 kalau nggak salah nantinya. Sama kayak MRT prinsipnya. Ya. Ini ada, kita udah tentuin misalnya retail fashion, elektronik, retail food and beverage gitu ya. Di sini cukup banyak nanti retailnya. Oke. Pak Enrico nih ada yang tanya nih, Ya. kalau yang dari pertanyaan dari Pak Hafiz Jody, jadi sekarang kan yang di Setiabudi itu masih construction gitu ya, direncanakan tuh katanya sampai 20 Februari 2020. Kira-kira sekarang kan masih udah lewat nih, udah bulan Mei. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kendala kalau dalam setiap pembangunan LRT station ini gitu, selain dari pembebasan itu kan? Sebenarnya banyak sih ya kendalanya. Banyak faktor ya. Jadi memang kita berusaha cepat, tapi ada faktor-faktor ya kalau saat ini dengan COVID ini sebenarnya proyeknya nggak berhenti. Cuma memang lapangan agak berkurang kecepatannya. Artinya kan kita walaupun berbolehkan konstruksi, kalau nggak salah ada peraturan PSBB yang tetap harus mengurangi waktu kerjanya. Operasional gitu ya. Sampai jam 11 ya kalau nggak salah. Sehingga sekarang itu yang sibuk adalah engineering-nya. Engineering-nya itu sampai sampai malam gitu. Artinya yang tadinya percepatan fast track, jadi antara desain, DED sama lapangan itu kejar-kejaran. Sekarang dengan kondisi sekarang akhirnya engineering-nya dimatangkan lebih cepat gitu. Nah, cuma memang secara konstruksi prinsipnya tidak dilembatkan, tetap targetnya sesuai, cuma memang ada beberapa kendala di produksi misalnya U-shape-nya atau apa. Dan duku atas juga memang, jadi Setiabudi Tengah itu kan akan berakhir di duku atas. Duku atas ini memang secara desain masih belum final banget gitu ya, karena memang posisinya berubah, yang tadinya ada di pinggir kali, persis di seberang komuter stasiun Sudirman, satu stasiun duku atas. Sementara dipindah ke BNI gitu ya? Landmark ya, Landmark. Nah, itu sehingga kita harus desain ulang, terutama fondasi dan segala halnya. Itu yang membuat jadi mundur jadwalnya gitu. Dan memang Jepang itu OCG pemeriksaannya cukup ketat ya, adanya safety mereka sangat tinggi. Jadi itu juga butuh waktu ternyata
gitu. Iya, iya. Gitu. Terus ada yang nanya juga nih Pak, emang sih mungkin Pak Riko belum ngejelasin mengenai sistem drainase atau air di LRT station, tapi ini ada pertanyaan dari Pak Sunario gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada muncul di berita terkait ada pancuran air di LRT. Jadi beliau bertanya itu apakah perencanaannya seperti apa untuk plumbing di area LRT saat air hujan gitu. Ya, mungkin gambar detailnya saya nggak ada ya. Tapi kalau air mancur atau waterfall maksudnya? Atau Ini ada, kayaknya mungkin ini kali Pak, apa namanya saat hujan tuh ada bocor atau gimana gitu waterfall ya, ya. waterfallnya. Iya, jadi memang bangunan itu belum semua ada ini. Ini kalau lihat garis ini nih, itu ada guternya sebenarnya. Ya, mungkin ada gambarnya nggak ya? Tengah-tengah ini Pak ya? Iya, sisbel yang maksudnya tengah-tengahnya masih tanah kan? Trotoar. Iya. Oke. Terus Pak, maksudnya? Halo Bu? Oh itu tadi kayaknya bukan suara masuk. Gimana Pak? Lanjutin untuk yang drainasenya. Apa namanya? Bentar. Ada orang. Oke, ini mungkin kalau saya escape ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya kalau dari sistem atap, ini kita ada drainase. Nah, ini ada ya ini gambarnya belum sempurna. Ini bukan gambar, ini gambar lama. Nggak mungkin seperti ini. Ini kita ada gutter. Ada gutter supaya mencegah air tidak waterfall. Di semua stasiun ada. Kemudian juga kita mengalirkannya di bawah, kita juga secara standar kita tetap ada apa itu namanya, ada sumur resapan. Itu juga kita hitungkan sebagai standar regulasi bahwa di situ ada sumur resapan, gitu. Nah ini kita salurkan semua situ. Kemudian kita juga pakai sistem siponik, gitu. Artinya supaya tidak terlalu banyak downpipe, kita bantu dengan siponik. Siponik itu adalah satu sistem drainase gutter yang begitu dia ada genangan dia langsung nyedot airnya. Gitu. Itu yang dipakai juga mungkin pernah dengar cerita di Bandara Terminal 3 yang sampai jebol karena sistemnya ternyata belum selesai yang sampai banjir tuh. Nah, itu dia pakai siponik, jadi dia kayak air itu jadi kencang sekali debitnya, fludanya cukup keras, gitu, cukup kencang seperti itu. Ya, oke. Terus ada yang tanya lagi nih Pak dari Pak Denny Setiawan. Iya. Apa ada perbedaan gitu ya? Jadi pasca COVID-19 ini dari desain yang sebelumnya dengan desain yang sekarang gitu? Kalau secara desain nggak ada. Mungkin kan kita sekarang lagi menghadapi ada agenda New World ya. New World ya istilahnya ya. Itu kan terkait sama physical distancing. Artinya desain kita secara queuing-nya, secara ini itu bisa kita terapkan, udah tinggal kita terapkan di stasiun ini. Artinya konsepnya kan selalu movement-nya people itu kan, orang itu kan selalu antrian ya sifatnya ya. Nah, tinggal yang berubah itu adalah di antriannya. Kalau dari space yang kita sediakan di layout itu memang ada standar, misalnya di layout nah misalnya jadi kita punya standar kriteria desainnya adalah untuk tangga dari poin titik start naik tangga itu antrian itu maksimum 4 meter.
Untuk elevator itu antrian itu maksimum di 8 meter dari walking point. Walking point itu kalau kita naik eskalator itu kan biasanya kalau untuk public area itu ada bidang atau tangga yang masih datar sampai tiga anak tangga. Itu datar dulu. Nah, ketika dia start naik itu disebut walking point. Dari situ ditarik mundur, going-nya itu 8 meter. Nah, mungkin setelah COVID ini itu akan lebih panjang. Tapi tinggal kita mungkin harus kasih marking gitu ya di lantai, titik-titik yang akan orang berdiri harus seperti apa gitu, untuk tidak mengantri. Kalau kayak misalnya poin tempat cuci tangan gitu, apakah diperbanyak atau gitu? Belum ya, Pak? Ya, mungkin ada satu hal yang kita memang sebelumnya menyediakan toilet itu ketika masuk pet area. Artinya dari warna ungu warna pink ini itu unpaid area. Ini memang belum ada, ya mungkin itu akan jadi satu tambahan bahwa mungkin sebelum titik entrance di bawah itu sudah ada area cuci tangan di dalam sini. Karena kalau kita menambahkan itu di dalam ini, karena bangunannya elevated bukan di ground, jadi itu memang agak sulit. Mungkin kalau kita perhatikan perbedaannya kita dengan elevated kita dengan yang ada di Singapura, concourse-nya Singapura itu ada di ground, semua ada di ground. Iya, di bawah ya, Pak. Ya, rata-rata di ground. Karena mereka mengambil posisi atau lokasinya itu bukan mengikuti jalur jalan yang ada. Kita itu yang sulit. Artinya kita memang akhirnya mengikuti jalur jalan yang ada. Itu memang walaupun kelihatannya overlapping sama busway gitu, tapi ya itu yang bisa kita lakukan di kita. Seharusnya memang seperti Singapura ya, mereka punya jalur sendiri, punya lahan sendiri, sehingga nggak harus tinggi seperti ini gitu. Itu yang membedakan. Jadi mungkin menurut saya kalau setelah COVID ini area-area cuci tangan itu adanya di sebelum masuk. Tapi kalau yang sekarang seperti kita lihat di MRT sebenarnya kan hand sanitizer ya, protokol COVID yang dilakukan di MRT itu sudah cukup bagus. Nah begitu kita masuk ke dalam, kita mau ke toilet cuci tangan, saya terakhir sebelum PSBB ya memang harus dibuat agak parno ya. Jadi masuk hand sanitizer dulu sebelum masuk melewati fare gate. Begitu masuk sebelum naik kereta saya cuci tangan dulu karena itu yang lebih benar daripada pakai hand sanitizer menurut saya gitu. Baru masuk kereta toilet lagi, saya cuci tangan lagi, keluar baru tinggal keluar lah gitu ya. Habis ngetap itu kadang ya si kartu juga ya kadang saya semprot sedikit gitu. Seperti itu. Ya mungkin nanti itu ditambahkan di sisi luar entrance. Tapi kalau di dalam memang penambahan itu mungkin beberapa stasiun karena sudah jadi, kalau belum mungkin bisa juga ditambahkan. Yang sulit itu adalah kalau kita menambahkan satu fasilitas yang perlu ada kaitan dengan ME, itu memang harus didesain dari awal. Begitu itu menjadi tambahan itu akan sulit. Karena memang lantainya itu girder, slab, untuk coring selama itu tidak mudah gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Doli, tapi ini pertanyaan teknis banget, jadi jujur aja saya juga bingung. Sebentar. Ya silakan. Jadi desain LRT dan MRT Jabodetabek itu pakai rel gauge yang 1067 mm. Sedangkan LRT pakai rel gauge yang 1435 mm. Ini kayaknya dia orang ini juga teknis di LRT kali ya. Apakah ada koneksi antara LRT Jakarta dengan LRT Jabodetabek? Ini maksudnya mungkin MRT Jabodetabek kali ya? MRT Jakarta. MRT Jakarta dengan LRT Jabodetabek ya. MRT itu memang masih dengan JICA. Jadi memang narrow gauge itu yang sebelumnya sudah banyak diterapkan. Kebetulan juga Jepang masih pakai 1067. Tapi ke depan itu kalau dari kebetulan saya desainnya di bangunan, tapi untuk yang masalah track ini
ada tim dari waktu itu saya lupa konsultannya dengan Sistra juga. Jadi kenapa diputuskan 1435? Karena ke depan tren untuk rolling stock, istilah rolling stock ini untuk keretanya itu memang kebanyakan udah mengarah ke 1435. Jadi kenapa LRT memutuskan pakai 1435? Kalau base-nya GOTS-nya kita yang ada di Indonesia itu memang komuter itu 1067. Memang pada waktu itu pernah ada untuk kondisi emergency kita diminta buat track itu bisa langsir ke tracknya komuter waktu itu. Nah itu cukup berat, artinya kita buat kayak rem yang bisa ke ground, misalnya daerah Manggarai gitu, bisa ketemu sama stasiun komuter, karena untuk tujuannya adalah efisiensi perbaikan kereta atau stablingnya kereta. Tapi kayaknya kok sulit sekali, sehingga akhirnya yang saya tahu itu diputuskan kita memang benar-benar beda. Kita punya depo sendiri, kita punya tempat maintenance sendiri yang cukup besar di sekitar 6 hektar ya kalau nggak salah lahannya di depo di Bekasi Timur nanti. Nah, sekarang desainnya sudah jadi, sedang finalisasi. Di situ akan berkantor juga PT KAI. Di situ juga akan ada OCC-nya, control center-nya. Kemudian juga maintenance, big maintenance-nya juga ada di situ semua. Jadi memang kita tidak mengintegrasikannya dengan sistem GOTS yang 1067. Ya, mungkin seperti itu. Oke, mudah-mudahan udah menjawab ya pertanyaan dari Pak Doli. Nah, di sini nih juga ternyata waktunya tuh sudah lewat dari jam 2. Kita nggak berasa ya Pak ya ngobrol-ngobrol. Karena materinya tuh karena materinya emang menarik banget nih Pak, dan lagi hits gitu lah ya dengan kondisi yang ada di Jakarta sekarang. Nah, mungkin terakhir gitu ya, saya mau buka pertanyaan ke audiens. Apa masih ada yang mau tanya lagi? Mungkin ada dari Pak Santo. Halo Pak Santo. Terima kasih join. Assalamualaikum. Tanya, silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Sekedar just menikmati aja presentasinya, sangat edukatif dan sangat representatif ya. Mudah-mudahan makin maju. Tapi memang tadi dari Pak Denny Setiawan udah ngingetin ya, kita di tengah bencana yang kita nggak tahu sampai kapan, memang merubah seluruh paradigma yang kita sendiri masih belum punya pegangan yang baku ya. Semua manusia lah ya. Iya, ya, nggak ini. Tapi memang kalau saya lihat justru arsitek ini ketempuan ya. Kita menjadi tulang punggung. Kita mau nggak mau menjadi tulang punggung tulang punggung untuk mengantar ini kita pergerakan manusia, karena yang ngatur itu adalah ada zonasi ruangan. Ya, gitu. Ya rada sebel juga sih kenapa kita ketempuan ya. Tapi that's what happened, ya. Kita ketempuannya benar-benar gitu loh. Jadi semua proyek yang udah jalan menjadi terkoreksi semua. Memang ini challenge sih, ya. Cuman aduh ampun ya Allah, betul-betul deh. Ya ini we have to deal with it gitu loh. Iya. Ya. Apalagi stasiun ya Allah, stasiun itu semua manusia berkumpul. Betul. Ya, betul gitu loh. Dan bagaimana caranya, saya juga belum tahu ya, gimana caranya arsitek Indonesia bisa mengatur manusia Indonesia, karena manusia Indonesia tuh unik sekali. Manusia Indonesia tuh nggak takut mati, nomor satu ya. Pak. Ya. Virusnya takut sama mereka tuh takut kalau gajinya dipotong. Itu lebih takut kalau gajinya dipotong, uangnya kurang, lebih takut. Tapi mati itu sama sekali nggak ada dalam list ini ya. Kita bangga juga sih ya sebagai orang Indonesia, kita bangsa yang nggak takut mati gitu. Tapi ya kalau suruh mati duluan aja. Jangan dong. Ya.
Itu aja Pak Enrico kira-kira ya. Ini PR semua ya. Iya, PR terima semua. kasih. Aduh, ya belum bisa ngomong apa-apa deh. Ya kita Oke. lihat dulu ininya gitu. Makasih ya Pak Manusia Santo Indonesia ya. Nanti kita unik sekali bikin manusia sesi. Indonesia nih. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya ternyata kayak ini kita ngobrolnya udah seru banget nih Pak Enrico. Waktunya udah menunjukkan jam 2 lewat lebih 18 menit gitu ya. Sebenarnya banyak, saya yakin masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mau disampaikan, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa di WhatsApp ke saya atau di DM ke Instagramnya Konut ID, nanti kita coba tanyakan ke Pak Enrico sendiri, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke. Teman saya, Dery. Apa kabar, Dery? Halo, oh itu dari tim Arkonin ya? Bukan. Oh bukan. Developer itu. Halo Mbak Dery. Halo Pak Denny Setiawan, makasih udah join juga. Oke, untuk semua yang sudah join hari ini, ada Mas Mahadianto juga makasih. Nah, mungkin ada satu kalimat penutup dari Pak Enrico yang mau disampaikan gitu ya terkait kondisi sekarang yang kita sedang mengalami pandemik seperti ini gitu. Gimana, atau ada ide dari Bapak mengenai arsitek untuk di masa pandemik ini? Silakan Pak. Dari mana ya? Jadi kalau dari dunia profesi, kalau saya pikir memang betul kata Pak Santo tadi, kita jadi by design kita harus bisa membuat apa yang kita rancang itu menjadi acuan atau menjadi sarana di mana konsep atau protokol COVID itu bisa dijalankan. Seperti tadi saya bilang, kalau di bangunan stasiun atau di jembatan atau di JPO, bahwa konsep ngantri itu yang sekarang harus ada physical distancing itu memang benar-benar bagaimana secara desain itu bisa diterapkan. Cuma memang negara manusia, negara 62 ya, walaupun nggak semuanya, itu nggak tahu ya kenapa kok agak sulit gitu diarahkan. Nah, gimana nih konsep dari queuing tadi bisa kita terapin dengan mungkin ada marking-marking yang bisa menarik, yang membuat orang harus berdiri di titik itu gitu ya, nggak harus, bukan hanya dikasih silang, tapi mungkin ada dengan gambar atau apa gitu yang bisa membuat orang berdiri dengan sendirinya berjarak gitu. Mungkin itu salah satu kalau dari desain. Nah, kalau ya secara himbauan ya ya mudah-mudahan kita bisa tetap tertib, bisa mengikuti aturan yang berlaku, karena memang penyebaran COVID ini kalau dari analisa atau dari banyak artikel itu cukup mengerikan ya, artinya kesentuh sedikit udah bisa jadi itu ya. Iya. Sorry. Ya mungkin ya nggak banyak yang bisa mungkin seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih. Oke. Pak Enrico, kayaknya aku ada satu pertanyaan yang kelewat nih, mungkin terakhir ya. Silakan. Itu apa namanya, untuk rasio standar, apa ada rasio standar antara komersial area dan area umum? Sebenarnya secara peraturan nggak ada. Jadi memang kalau di MRT itu kita nyediain sekitar sampai 10% dari lantai komersial yang kita sediain untuk komersial. Boleh diulang sedikit Pak, tadi sempat keputus sinyalnya. Iya, jadi kalau untuk karena kita pengalaman juga di MRT, kita cuma nyediain kurang lebih itu sekitar 5-10% luas lantai di concourse untuk komersial. Jadi memang sedikit sekali. Kemudian untuk LRT sendiri kita memang sepakat karena dia narrow, kita tidak menyediakan yang namanya komersial di stasiun yang tipikal. Nah, itu adanya di
akhirnya kita adakan di stasiun Plaza itu ya. Cawang. Itu juga sekitar kurang lebih, Cawang mungkin agak besar ya, sekitar 15% dari stasiun. Memang tidak ada rasio, walaupun PT KAI sempat memikirkan bahwa setiap stasiun harus ada komersil. Mereka pikirin masih dengan standar komuter yang ada gitu. Sementara ini kan memang LRT sama MRT itu pergerakannya cepat. Kita punya headway 5 menit. Beda sama stasiun komuter itu kan sekitar paling cepat setengah jam, 1 jam gitu. Nah itu memang orang butuh tempat untuk ya bisa nongkrong dulu, mau makan dulu, mau apa. Tapi kalau di MRT, LRT paling hanya ada grocery yang memang cepat ya, untuk cepat saji atau seperti itu. Kalau bisa dilihat memang di Lebak Bulus, kalau MRT itu yang cukup banyak tuh Lebak Bulus sama di Blok M. Nah, itu juga belum semua. Apalagi Blok M juga terhubung sama Blok M Plaza. Kita desain ada jembatan. Makanya memang secara UDGL semua stasiun itu memang kalau bisa terhubung sama bangunan-bangunan sekitar. Kemudian juga secara desain di discharge area itu kita tempatkan yang namanya plaza-plaza yang di situ ada area komersial. Sedikit tanya bisa, Mbak? Silakan Pak Nugroho. Boleh silakan Pak. Kalau kita melihat itu yang di jalur LRT yang ke arah Cibubur, itu ya, saya Pak. lihat kok BIM-nya itu kayaknya ada yang nggak presisi terus lari 20 cm setiap berapa. Apa itu suatu kesalahan atau memang disengaja ya Pak Enrico? Itu yang di track-nya Pak ya maksudnya Pak ya? Iya, track-nya bukan track-nya, BIM-nya. Jadi dari kolom ke kolom saya lihat kalau kita lihat itu ada bagian tepinya itu selalu ada error 20 cm, 30 cm gitu. Setiap mungkin 3-4 trave gitu ya. Itu apa salah cetak atau tapi saya lihat dari Cawang sampai Cibubur tuh banyak sekali ininya yang lari gitu. Mungkin secara dimensinya memang ada yang beda mungkin Pak. Oh. Jadi memang nggak ketemu. Baloknya itu nggak ketemu. Balok pinggir. Balok pinggir. Yang maksud Bapak ininya Pak ya, maksudnya U-shape-nya ya Pak ya? Iya, betul. Artinya dudukan track-nya itu Pak ya? Betul. Track-nya, ya memang ada sebentar Pak. Memang kalau saya lihat dudukan, jadi memang nggak tahu saya juga ya, memang saya bukan di bagian itu, tapi kalau saya lihat memang ada beberapa yang lari gitu Pak ya, kayak seperti lari. Tapi itu biasanya akan dikoreksi. Jadi kan ketika didudukkan itu ada LRB namanya dudukan itu Pak. Nah biasanya itu belum di setel, bisa jadi juga itu belum di setel Pak. Jadi ada penyetelan di LRB nantinya gitu. Jadi tapi kayaknya udah finish loh. Kayaknya itu memang ada beberapa mungkin dudukannya memang agak lari ya. Itu karena peer-peernya juga ketika dipasang itu memang juga ada yang lari juga. Ada juga yang berdampak ke desain stasiun kita Pak. Jadi memang gitu. Jadi memang ini karena apakah ini karena percepatan atau apa saya nggak tahu juga. Tapi memang ada miss-miss seperti itu ada, sehingga kami harus koreksi lagi level kami apa gitu, memang ada Pak. Jadi mungkin dari segi arsitektur agak mengganggu kalau saya lihat ini. Paling rapi itu emang yang MRT Pak, itu box girdernya rapi sekali itu ya, apanya parapetnya juga rapi sekali. Jujur terus ada yang kedua Mas. Mas Enrico ada yang kedua, itu saya lihat beberapa jalan layang ataupun MRT itu menentukan posisi talangnya, vertikal ininya, buangannya itu kadang-kadang banyak yang keliru, harusnya ke kiri dia sebelah kanan. Saya lihat di itu banyak tuh di tendean misalnya kayak gitu-gitu. Tapi itu mungkin bukan bidang Mas Enrico ya. Cuma bukan. Lihat perencanaan kita kan daerah
tropis ya, banyak hujan ya. Betul, Jadi betul. kita harus sudah memikirkan drainase yang tepat. Misalnya kayak di Kalimalang itu saya lihat sungainya sebelah kanan itunya, buangannya sebelah kiri. Jadi harus muter belok-belok. Nah, sedangkan itu kan sebetulnya menyalahi prinsip-prinsip untuk drainase gitu. Betul. Memang itu sesuatu yang kita pikirkan cukup ini Pak, karena jadi sama dengan waktu MRT, ada istilahnya tuh di reinstatement. Jadi ketika kita buat pipa turun, jalur-jalur drainase yang ada itu bahkan ada yang kita geser untuk memenuhi, untuk bisa mengakomodir stasiun yang ada. Untuk yang LRT juga demikian. Memang ada beberapa desain yang jadi kalau di jalur 2 itu yang dari Cawang ke Duku Atas, itu mungkin Bapak bisa lihat agak sedikit lebih rapi Pak, karena pipanya akhirnya masuk ke dalam pier-nya Pak, pipa drainasenya. Sehingga di bawahnya jadi nggak terlalu kelihatan rame. Tapi kalau yang pinggir tol, itu cukup rame ya, cukup rame. Karena tidak dimasukkan ke dalam. Ini memang masalah keputusan-keputusan ketika proses desain yang kalau kita arsitek pengennya clean gitu ya. Iya. Pengennya ketutupan Oh semua ya. iya. Oke. Oke deh, terima kasih. Kayaknya waktunya juga sudah lewat. Mohon maaf nih bagi yang masih punya pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke kami. Nanti kita akan coba sampaikan ke Pak Enrico lagi. Untuk itu, akhir kata ya, saya akan coba tutup acara project sharing kali ini. Terima kasih buat semua peserta project sharing yang sudah join dan sudah ikut bertanya dan sudah ikut kasih masukan. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Khususnya terima kasih buat Pak Enrico dari Arkonin. Salam buat Pak Ahmad Nurzaman juga. Terima kasih. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas acaranya dan kepada semua yang sudah mengikuti. Mohon maaf bila ada yang mungkin tidak pas dalam menjawab atau menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya foto dulu ya semuanya. Oke. Boleh di stop sharing ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.